Hoki itu bisa di-create. Hoki bisa di-create. Iya, bejo itu bisa di-create. Gitu. Iya. Jadi kalau saya bilang keajaiban dan keberuntungan itu bisa di-create. Happy hoki, makin happy, makin hoki. Nah, ini ada hubungannya dengan pikiran logik, dengan intuisi. Jadi sebenarnya sesimpel sebenarnya. Kalau mau ditarik itu ya ujung-ujungnya ke sana itu. Gitu. Jadi orang yang terlalu logik, dia sulit mendapatkan hoki. Dia sulit mendapatkan berada di gelombang keajaiban dan keberuntungan. Orang yang terlalu logik, Iya. justru malah sulit mendapatkan keberuntungan. Keajaiban dan keberuntungan, termasuk hoki. Hoki saya bilang keajaiban dan keberuntungan ya, gitu. Kenapa? Karena keajaiban keberuntungan tuh nggak bisa dilogik kadang. Betul, Gitu. betul. Bahkan rezeki saja contoh nih. Rezeki ada yang terduga, ada yang tak terduga. Berapa banyak orang yang minta rezeki yang tak terduga ini loh. Kalau pintunya nggak kita bukakan, kita ego bahwa saya harus menyelesaikan masalah dengan pakai cara ini. Nah kalau Tuhan mau pakai cara lain, gitu. Saya pernah dididik gitu mas, saya didiamkan, dididik gitu ya, diizinkan mengalami bahwa saya akan dapat profit 15 juta dari project ini, dari bisnis ini, karena itu ada bisnis tentang investasi gitu ya. Nah, ternyata di hariannya orangnya cancel. Padahal saya sudah santai-santai, sudah merasa kayak itu pasti milik saya gitu ya. Nah, itu akhirnya saya nanya lagi, Tuhan, apa kehendakmu nih? Gitu. Kenapa kamu mengunci rezeki dari satu sumber? Kalau saya pengen ngasih dengan cara lain, kamu nggak buka. Saya mau nabur. Makanya sekarang saya sudah kapok. Saya nggak mau sumber rezeki itu hanya dari satu. Dari sini, keran-kerannya itu banyak. Bahkan yang tak terduga juga saya buka. Tiba-tiba orang ngasih ini, tiba-tiba orang ngasih project ini, yang tadi saya sharing di awal itu, Mas Bimo, ini nanti di sini silahkan dipakai, nggak usah beli, silahkan dibangun. Itu rezeki tak terduga. Nah, kalau orang nggak membuka pintu itu, nggak ada prasangka ke arah sana, mana mungkin sih, ya itu nggak akan terjadi. Makanya orang terlalu logik, dia sulit untuk hoki-hoki itu ada yang diberikan, ada yang diciptakan. Menciptakannya dengan cara jangan terlalu logik. Jangan terlalu logik. Jangan mentuhankan pikiran. Jangan terlalu ego. Karena ada orang yang komplain gitu ya. Tuhan setiramu rapenak ya, tak nyetir dhewe wae gitu. Sombong amat gitu. Gitu. Jadi kalau ada orang Jawa bilang terima ing pantum itu salah satu untuk mendatangkan kehokian juga berarti. Iya. Hanya saja tetap harus punya mindsetnya tadi, membuka gelombang keajaiban dan keberuntungan itu. Karena kalau masih logik pun ya akhirnya tetap nggak dapat juga. Gitu. Karena ada beberapa belief system yang harus kita waspadai. Yang itu ketika saya bongkar di kelas, buahnya ternyata akhirnya pada sadar, iya pantasan saya nggak kaya-kaya itu. Contoh, dari kecil sudah dididik bahwa cari uang itu susah. Iya. Cari kerja susah. Orang kaya itu sombong, duit itu bisa memecah belah. Itu ketika saya suruh nulis rata-rata sama pola. Masuk surganya belakangan, karena Bahkan, hisab. Iya. Tapi bagaimana jika yang dihisab itu adalah semua pertanggungjawaban baik? Justru kan malah bekal pahalanya jauh lebih baik dibandingkan hanya rezekinya dikit, hanya pernah ngasih orang satu kali dibandingkan yang ini. Bahkan sampai ada contoh gini, cinta uang akar dari kejahatan, itu tertulis dalam salah satu kitab suci agama dari kejahatan. Nah itu kalau orang salah mengartikan jadi belief system itu menghambat kelimpahan gitu. Akhirnya apa? Nggak mau cinta uang. Waktu di kelas saya ajarin ngomong sama uang, nyium uang, mencintai uang, munculkan rasa cinta. Nah, cinta itu dalam bahasa Latin ada banyak. Nggak cuma satu, ada 7 atau berapa gitu kalau saya. Nanti di googling aja lebih detailnya. Nah, di Indonesia hanya satu. Ya cinta dengan pacar, ya kan, cinta kasih sayang, cinta itu satu. Padahal yang nggak boleh itu adalah cinta yang nafsu, hasrat yang terlalu kuat, menggebu dengan uang itu yang nggak boleh. Bukan cinta yang sayang, bukan. Kalau cinta yang sayang ini boleh. Gitu. Saya ada 2 kasuistis barangkali yang mungkin bisa dibantu untuk dipecahkan ya Om Bimo ya. Berada pada posisi ketika kemudian orang hutang kepada kita gitu ya. Tidak sedikit yang kita hutangkan kepada orang, tapi tidak kembali, gitu kan.
bagaimana memanage perasaan supaya justru itu kemudian tidak menjadikan kita menjadi hancur, tapi justru menjadi power. Ya, kita semakin naik, gitu, tidak jatuh, gitu kan ya. Oke, itu dulu aja deh. Oke, jadi ini di posisi kita yang dihutangi ya. Iya. Kita yang dihutangi. Oke. Jadi gini, teman-teman yang dihutangi. Tadi saya kembalikan, saya sempat singgung bahwa rezeki itu harusnya vertikal, bukan horizontal. Bukan saya ketemu dengan A dapat untung sekian, saya dapat rezeki, bukan. Karena kalau nggak diizinkan olehnya nggak akan terjadi juga. Rezeki itu harus vertikal. Saya beberapa kali ngalami. Nah, teman-teman yang hutang belum dibayar, itu saya mengatakan waspada. Dari sisi vibrasi itu ada jebakannya, Mas. Tadi apa yang kita pancarkan itu yang kita tarik ya. Nah, kalau orang yang nagih hutang, ingat utang yang nggak dibayar, memunculkan apa sih? Faktor penggeraknya apa sih yang muncul? Saya nggak punya banyak uang, sehingga saya harus nagih hutang itu. Saya mengharapkan itu kembali ke saya. Itu. Itu harus hati-hati benar. Hati-hati. Itu. Kalau ada hutang yang belum balik, lepaskan. Rilis, lepaskan, pantulkan ke atas itu. Karena gini, kalau itu memang rezeki bagian kita, ya. Maksud Tuhan nggak adil sih, itu pasti kembali kok, bahkan bisa kembali berlipat. Tapi kalau itu bukan bagian kita, ya memang harus di sana. Kita nggak boleh ego. Kalau sudah clear, rezeki itu bukan horizontal, tapi vertikal. Kalau memang itu menjadi bagian dari pembersihan wadah rezeki kita, mungkin dulu kita pernah zolim, pernah nipu orang, atau nyari rezekinya nggak berkah, atau mungkin riba atau dan sebagainya, harus dibersihkan dengan cara itu. Ya kita ngikut. Saya ada beberapa yang nggak balik, Mas. Tidak ada yang saya tagih. Bahkan ketika saya ada orang minjem itu, saya harus mengeluarkan yang saya tidak akan nagih. Tapi bener loh, saat kemudian kita berusaha untuk menagih itu, kita seolah-olah khawatir menjadi orang-orang yang dalam kondisi kekurangan seolah-olah. Karena dipancarkan itu. Iya. Khawatir itu kan vibrasi force, merasa kekurangan itu kan juga force. Dan terkadang, Om Bimo, saldo itu masih banyak, tapi karena kemudian kita melihat kebutuhan ke depan itu nanti buat ini, khawatir muncul, dan khawatir itu terjadi, kekhawatiran itu, jangan tipis beneran nanti di akhir. Memang begitu cara kerjanya. Iya, itu. Jadi kalau kita ngomong tentang topik yang agak ini ya, tapi ada kaitannya tentang fisika kuantum kehidupan. Segala sesuatu, peristiwa, benda dan sebagainya terjadi itu sebenarnya sudah ada di medan kuantum dulu. Nah, ini kalau nanti ngomong dengan loa dan sebagainya nyambung juga. Itu harus diberikan pengamatan oleh pikiran dan perasaan yang selaras. Ini saya ngomong rumus loa sih sebenarnya. Jadi kalau orang bisa clear di sini, loa terjadi. Dan termasuk hal yang negatif. Jadi, kenapa itu terjadi? Karena apa? Pikiran dan perasaan selaras memberikan pengamatan di medan kuantum sehingga terjadi. Nah, kenapa yang negatif itu lebih gampang? Karena ketika orang mikir jelek, perasaannya gampang untuk jelek. Giliran positif, contoh pengen rumah besar, tapi nanti bersihnya kan susah. Nanti kalau dimaling gimana? Pikiran perasaan nggak selaras, ya nggak tercipta. Gitu, makanya apa yang kita khawatirkan kok terjadi ya? Karena fix pikiran perasaan selaras, memberikan pengamatan di medan kuantum. Jadi kalau kita ngomong air mineral gitu ya, air mineral gitu, sebelum ini jadi tutup botol biru ini itu dia sudah ada di medan kuantum dan diberikan pengamatan oleh pikiran dan perasaan yang selaras. Gitu. Jadi kok khawatir begini terjadi ya? Ya itu rumusnya. Iya.